سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Ya iki bahas masalah orang-orang yang memang tidak diperbolehkan melakukan tasarruf. Nah, ini memang ada beberapa yang perlu kita bahas. Dalam kitab ini nantinya ada 6 golongan. Wal hajru utawi nyegah tasarruf. Iku ala sitatin iku tetep ing ngatasé 6. Jadi memang ngeten. Hajru iku man utasarruf fil mal. Memang ada orang-orang yang mana tidak diperbolehkan melakukan tasarruf yang berhubungan dengan harta. Misalkan ada orang masuk dalam 6 golongan iki melakukan jual beli, itu nggak boleh. Nah, nanti dibahas satu-satu. Yang pertama asobi, rupane bocah cilik. Jadi memang orang yang memang belum balik alias anak kecil, bocil, sobi, itu tidak diperbolehkan melakukan tasarruf yang berhubungan dengan harta. Mulane menurut mazhab Syafi'i, ini kan kitab mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu memang tidak memperbolehkan bocil atau anak kecil yang belum balik alias sobi melakukan jual beli tasarruf yang berhubungan dengan harta. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Lah mulane permasalahan kita ngeten, ketika nantinya ada anak-anak kecil di masyarakat kita yang melakukan tasarruf itu. Nah, itu terus piye? Nah, mulane perlu adanya wali atau orang tua atau yang menggantikan orang tua dalam melakukan tasarruf jual beli. Misalkan anak butuh seragam. Nah, orang tua membelikan seragam anaknya. Atau misalkan anak butuh tas atau sepatu buat sekolah, ya orang tua yang membelikan. Iku nek cara mazhab Syafi'i memang perlu adanya orang tua atau wali atau orang yang menggantikan orang tua. Nah, anak kecil sendiri nggak boleh melakukan tasarruf yang berhubungan dengan harta. Iku menurut mazhab Syafi'i. Sing kedua wal majnuni lan wong edan, wal majnuni lan wong edan. Orang gila itu tidak diperbolehkan melakukan tasarruf sing berhubungan dengan harta. Misalkan ada orang gila melakukan jual beli ke warung beli makanan, itu asli nek cara mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena apa? Termasuk mahjur aleh, bahasanya mahjur aleh. Orang yang memang tidak diperbolehkan melakukan tasarruf yang berhubungan dengan harta. Karena dia sendiri kan orang yang nggak punya akal. Khawatirnya nantinya nek dia melakukan tasarruf yang berhubungan dengan harta, engkau malah ketipu misalkan. Wong memang orang gila. Mulane mazhab Syafi'i nggak memperbolehkan. Yang ketiga wasafihi lan safeh, wong bodoh. Al mubadziri kang nyak-nyakno sapa safeh, nyak-nyakno limalihi maring bondone safeh. Sing ketiga orang yang menyia-nyiakan hartanya alias safeh, itu tidak diperbolehkan melakukan tasarruf yang berhubungan dengan harta. Misalkan punya uang 1 juta tapi dia sendiri tidak mampu menggunakan 1 juta itu dengan semestinya. Artinya dia membeli sesuatu barang-barang yang tidak diperlukan, menghambur-hamburkan harta. Nah, itu namanya safeh. Kenapa safeh tidak diperbolehkan melakukan tasarruf? Karena dikhawatirkan tasarruf yang ia lakukan itu nantinya itu bermasalah. Uang yang seharusnya itu misalkan 1 juta untuk bayar sekolah malah digunakan untuk melakukan barang-barang, membeli barang-barang sing tidak penting baginya. Nah, malah sing sedangkan sekolah malah hutang. Lah itu kan aneh. Nah, mulane safeh sendiri itu dalam kitab fikih dibahas. Safeh sendiri melakukan tasarruf yang berhubungan harta itu nggak boleh. Wal muflisi lan wong kang bangkrut alladirtakabathu kang numpuk-numpuk hu ing muflis apa aduyunu
apa pira-pira hutang. Ada yang memaknai demikian, ada yang memaknai alladzi rupane muflis irtakabat hukang tumpuk-tumpuk hu ing alladzi apa aduyunu apa pira-pira hutang. Ada yang memaknai seperti itu. Jadi muflis alias orang yang memang punya hutang menumpuk, sedangkan hartanya tidak cukup untuk membayar hutangnya. Jadi misalkan dia punya usaha hutang 1 miliar misalkan. Terus usahanya bangkrut alias muflis. Lah sedangkan hartanya sendiri itu tidak mampu untuk digunakan bayar hutang. Itu namanya muflis. Lah itu nggak boleh melakukan tasarruf yang berhubungan dengan harta. Nah, kok bolehnya ada catatannya. Mulane muflis sendiri itu terkadang terjadi di masyarakat kita. Kadang orang namanya usaha, kadang ada yang maju, ada yang terkadang bangkrut juga ada. Nah nantinya misalkan bangkrut terus dia punya hutang bertumpuk-tumpuk banyak 1 M misalkan miliar, terus hartanya nggak cukup. Nah itu namanya muflis. Alladzi irtakabathu aduyun. Wal maridi lan wong kang lara. Fima ing dalam perkara silai mazada kang tambah apa mah tambah ala solusi ing atase 1/3. Orang sakit kritis iku tidak boleh melakukan tasarruf hartanya yang melebihi 1/3. Jadi marit di sini iku yang memang mengkhawatirkan kritis. Misalkan seseorang kritis, sakit parah di rumah sakit, hampir meninggal. Terus dia melakukan tasarruf hartanya. Misalkan hartanya mau dijual, padahal harta yang dia tasarrufkan iku mau, yang dia jual iki tidak boleh melebihi 1/3. Wong memang dia posisi kritis loh ya, posisi kritis hampir meninggal. Tapi nek posisinya biasa seperti biasa umumnya, enggak dalam keadaan sakit kritis, enggak masalah. Apa dijual semua hartanya ya monggo, apa digunakan untuk sedekah ya silakan. Tapi iki yang kita bahas marit, orang yang memang di situ sakit kritis. Apa meninggal misalkan, terus dia punya harta 100 juta. Terus misalkan disedekahkan semua 100 juta nih, itu enggak boleh. Karena apa? Marit ikut hanya diperbolehkan tasarruf sing memang 1/3 jumlah hartane. Enggak boleh lebih dari 1/3 karena nantinya 2/3-nya itu milik ahli warisnya. Jadi sing 1/3 milik marit, orang yang sakit kritis mau, yang 2/3 milik ahli waris. Jadi dia hanya boleh melakukan tasarruf hartanya kalau memang iku 1/3, enggak boleh lebih. Wal abdi lan kawula uta budak alladzi rupane abd lam ya'zan kang orang izini sapa sayyid lahu maring alladzi utawa alladzi lam yu'dan kang ora den idini lahu apa alladzi ora radidini fit tijarati ing dalem dagang. Jadi budak sendiriku aslinya tidak boleh melakukan tasarruf sing berhubungan dengan dagang, tijarah misalkan. Jadi ada budak iku enggak boleh melakukan dagang. Nggak bolehnya nanti lah ada catatannya ketika memang diizini sayyid dan lain-lain. Jadi hukum asal namanya budak itu nggak boleh melakukan dagang. Lah, yang menjadi permasalahan kita zaman dulu memang ada pembahasan budak karena masih ada, tapi zaman sekarang itu sudah tidak ada budak. Mayoritas di Indonesia dan di luar Indonesia itu kebanyakan orang-orang merdeka. Jadi tidak berlaku mungkin. Tapi suatu saat nggak tahu apakah nantinya akan terjadi budak lagi apa nggak tahu. Tapi kita sendiri hidup di Indonesia sekarang itu mayoritas masyarakat merdeka. Tapi kita kudu ngerti namanya suatu saat nggak tahu kalau ada budak lagi hukumnya seperti itu. Dan pembantu itu bukan budak. Pembantu bukan budak. Pembantu rumah tangga itu bukan budak. Nek budak itu beda lagi. Bukan bahasanya pembantu enggak di Indonesia. Terus bahas masalah tasarruf yang diperbolehkan dan tidak ke-6 orang tadi. Wa tasarrufu sobi utawi tasarrufe bocah cilik, wal majnuni lan wong edan wasafihi lan wong bodho. Bodho sing almubadir, sing nyak-nyakno bondone moli malihi. Iku ghairu sahihin ku gak sah. Jadi memang ngeten. Anak kecil terus orang gila
dan orang yang menyia-nyiakan hartanya alias safeh iku tidak diperbolehkan melakukan tasarruf sing berhubungan dengan harta. Iku pertama. Melainkan dalam sarai fala yasihu minhum bai'un wala syirun wala hibatun wala ghiruha minat tasarrufati. Sing berhubungan dengan harta, jual beli, menjual sesuatu atau membeli sesuatu. Anak kecil nggak boleh melakukan itu. Orang gila nggak boleh. Safeh, orang yang menyia-nyiakan hartanya nggak boleh. Tapi nek nikah boleh. Wa amma safeh fayasu nikahu bi idni walihi. Tetap yang namanya nikah boleh bagi safeh melakukan nikah tapi dengan izin walinya. Jadi misalkan dia pengen nikah, izin bapaknya boleh. Tapi nek dalam tasarruf yang berhubungan dengan harta, jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain, itu nggak boleh. Nah, mulane terus bagaimana solusinya? Ketika nantinya di sekolah-sekolah anak-anak kecil, misalkan sekolah TK, PAUD atau SD atau MI, sing di mana umurnya itu belum balik. Apakah nantinya kok kita mengikuti mazhab Syafi'i terus nggak sah? Terus bagaimana anak-anak ini bisa jajan di sekolahan? Ternyata memang ada ulama yang memperbolehkan. Namanya anak-anak kecil iku boleh melakukan tasarruf sing berhubungan dengan harta. Misalkan anak kecil sekolah TK atau SD melakukan jual beli di sekolah. Jadi misalkan pengen jajan anak kecil, dari rumah diberikan sangu misalkan 10.000. Terus sampai sekolahan buat jajan, itu nggak masalah. Nek cara menurut madhab selain Syafi'i. Jadi memang ada ulama yang memperbolehkan. Tapi ulama Syafi'i sendiri dalam kitab takrib ini, itu tidak memperbolehkan, nggak sah. Nah ini solusinya, kalau memang kita memang di masyarakat banyak berlaku, memang ada ulama yang mengatakan boleh anak kecil melakukan jual beli. Tapi itu pendapat di luar Syafi'i. Nek pendapat Syafi'i tidak boleh. Itu solusinya seperti itu. Tapi nantinya tetap yang namanya ada catatannya. Catatannya apa? Anak kecil boleh melakukan tasarruf sing berhubungan harta kalau memang hartanya itu harta remeh. Harta yang memang tidak bernilai banyak. Misalkan anak kecil pengen beli sampo atau anak kecil pengen misalkan beli sabun atau misalkan jajan gorengan atau jajan lain, itu nggak masalah. Soalnya barangnya tidak bernilai banyak. Tapi nek mutamawal bernilai banyak misalkan, contoh misalkan anak kecil beli mobil, itu ulama mengatakan nggak sah. Jadi ada ulama yang memperbolehkan anak kecil jual beli dengan catatan barang sing remeh. Wa tasarruful muflisi utawi tasarrufe wong kang bangkrut iku yasihu iku sah apa tasarruf samau fi zimmati ing dalam tanggungane muflis duna ayani mali ora kok pira-pira kahanan bondone muflis. Jadi adapun muflis, orang yang bangkrut alias hutangnya tumpuk-tumpuk, hutangnya banyak, sedangkan hartanya itu gak cukup untuk bayar hutang. Itu kan memang tidak boleh melakukan tasarruf yang berhubungan dengan jual beli atau lainnya, sing berhubungan barang. Tapi nantinya muflis itu boleh melakukan jual, tapi dengan catatan fiddimah. Maksudnya fiddimah bagaimana? Ai falau ba'a salaman ta'aman aw ghairu aw ishtara kullan minhuma bisaman fiddimati soha, maka sah. Misalkan apa? Muflis kepengen melakukan jual barang. Itu boleh, tapi dengan catatan barang iki mau fiddimah. Misalkan diakati salam. Nah, salam misalkan aku sebagai muflis, orang yang memang hutangnya lebih banyak daripada hartane. Itu kan nggak boleh melakukan jual beli sing berhubungan dengan harta. Terus bolehnya itu piye? Nek diakati pesen. Jadi misalkan aku menjual lemari sebagai pesanan. Jadi punya lemari tapi dipesan. Terus misalkan Zaid pengen pesan lemari kepadaku. Kang pengen pesan lemari, harganya 1 juta, kayu jati sekian. Lah, yang namanya pesan salam itu kan uangnya dulu. Uangnya dibayar, terus 2 hari kemudian barang jadi. Ya akhirnya, uang yang diberikan Zaid iki mau, bahasanya ku roksul mal dalam salam ki mau, terus tak gunakan untuk beli kayu, terus buat lemari 1 juta iki mau, terus jadi. Nah, itu boleh. Jadi memang ketika nantinya kok orang yang muflis melakukan tasarruf, kebolehannya itu kalau memang dalam akad pesan atau salam.
Aku muflis misalkan. Lah pengen melakukan usaha ya wis buka pesan. Ya misalkan apa? Zaid pengen pesan barang, lemari atau kursi. Ku nggak masalah. Uangnya diberikan dulu terus uang tak belikan kayu terus tak buat lemari atau kursi. Nggak masalah. Lah, adapun pembahasan lainnya wa tasarruful maridi, utawi tasarufe wong kang loro alias sakit kritis, fima ing dalem perkara. Zada kang tambah kang luweh apa mak, zada oleh tambah ala sulus yang ngatasi 1/3. Khobare tasarruful marid iku mauqufun iku den kandhekake ala ijazatil warasati ing ngatasi nglelusakene ahli waris min ba'dihi saking sawuse mati. Jadi ngeten, adapun orang yang sakit kritis alias marid, iku kan memang bolehnya tasarruf sing 1/3 dari hartanya. Nek lebih bagaimana? Nah, ketika nantinya orang sakit sekarat kritis di rumah sakit, hampir meninggal, terus dia melakukan tasarruf hartanya. Nah, harta yang ditasarrufkan itu misalkan setengah dari hartanya. Misalkan punya harta 100 juta, yang ditasarrufkan itu 50 juta. Iku kebolehannya sing lebih dari 1/3 iku dengan persetujuan ahli waris. Jadi berarti kan ngeten, yang nantinya 1/3 tasarrufnya sah, yang lebih dari 1/3 iku menunggu dari ahli warisnya. Kalau memang ahli warisnya kok mengizinkan, memperbolehkan, berarti boleh. Kalau memang nggak boleh ya wes nggak bisa ditasarrufkan. Misalkan punya tanahnya misalkan 300 hektar, terus dia pengen jual sing 200 hektar dijual tanahnya, posisi sekarat kritis misalkan. Nah, iku yang 100 hektar sah, tapi yang 100 hektar yang lagi iku menunggu izin dari ahli waris. Kalau memang mengizinkan berarti boleh, kalau enggak ya wes enggak boleh. Karena bagaimanapun yang namanya 2/3 dari hartanya marid iku milik ahli waris. Yang 1/3 iku terserah pengen ditasarufkan marid ki mau. Ya mulane ketika nantinya seseorang iki mau kok sakit parah kritis, iku memang terkadang ada yang namanya wasiat. Pesan-pesan terakhir misalkan nanti nek aku meninggal tanahku tak hibahke kepada masjid dan lain-lain. Iku enggak masalah asline. Cuman yang menjadi masalah kadar yang ditasarufkan itu apakah ada 1/3 atau lebih dari 1/3. Iku tok pembahasannya. Wa tasarruful abdi utawi tasarufe budak yakunu iku ana apa tasarruf fi zimmatihi ing ana iku fi zimmatihi ing dalem tanggungane abet iku yatba'u iku anut. Yatba'u iku anut. Yutba'u kang den tagih sapa bihi sapa abet den tage mau ba'da itkihi ing dalem sause merdekane abet. Jadi ngeten, sing terakhir pembahasannya budak atau abet. Budak iku gak boleh melakukan tasarruf sing berhubungan harta. Kebolehan budak melakukan tasarruf sing berhubungan harta kalau memang fidimatihi tanggungan. Nah, tanggungan iku nantinya bisa ditagih kalau memang budak iki sudah merdeka. Mulane ketika nantinya budak kok kepengen melakukan tasarruf, yo tidak sembarangan, perlu dipikirkan dulu. Jadi nantika ida atako ketika memang sudah merdeka maka dia boleh ditagih tadi. Nah, fa'in azina law asayid fi tijarah, ketika nantinya kok sayyidnya itu mengizinkan dia melakukan dagang, sohat tasarrufu bihasbi dzalikal idzin, boleh melakukan tasarruf karena apa? Ada izin dari sayyid. Jadi memang budak itu melakukan tasarruf dan lain-lain itu memang harus meminta izin dari sayyidnya dulu. Itu penting. Cuman sekarang nggak ada budak, jadi memang terkadang kita mempraktekkan sendiriku memang nggak bisa mau. Yang penting kita belajar, niatkan agar nantinya mendapatkan pahala, selalu menghidupkan ilmunya Allah di masyarakat kita.